Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Ferdiansyah. NIM T 2018-12-11. Dalam hal ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pasar uang ataupun yang sering kita jumpai atau diistilahkan dalam Islam itu namanya al-israf. Disebutkan menurut Al-Adnani dalam kamus Al-Munjid fil Al-Lughah bahwasanya al-israf itu artinya menjual uang dengan uang lainnya, atau yang dalam istilahnya Inggris itu money changer. Kalau dalam istilah kerennya itu namanya barter ataupun tukar barang, seperti itu. Kemudian dari definisi yang sudah saya sebutkan barusan, dapat diambil kesimpulan bahwasanya al-sarf merupakan suatu perjanjian jual beli antara suatu valuta dengan valuta lainnya. Valuta itu maksudnya alat pembayaran. Nah, alat pembayaran itu bisa berupa uang, perak, ataupun emas, ataupun barang lainnya, seperti itu. Ataupun bisa kita jumpai di Indonesia sendiri menggunakan mata uang rupiah. Jadi perjanjian jual beli antara valuta dengan valuta lainnya. Kemudian kalau contoh gampangnya itu antara rupiah dengan rupiah, seperti itu, ataupun rupiah dengan ringgit, pokoknya itu mata uangnya. Terus menurut An-Nabhani menyatakan bahwa jual beli mata uang atau pertukaran mata uang merupakan transaksi jual beli untuk dalam bentuk finansial. Ini mencakup ada 6 bagian, yakni yang pertama pembelian mata uang dengan mata uang yang serupa, maksudnya pertukaran uang antara rupiah dengan rupiah itu merupakan al-sarf. Kemudian yang kedua yakni pertukaran mata uang dengan mata uang asing, misalkan pertukaran mata uang rupiah dengan dolar, rupiah dengan ringgit, itu bagian daripada cakupan al-sarf itu tadi. Kemudian yang ketiga yakni pembelian barang dengan uang tertentu serta pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing. Contohnya kita mau membeli pesawat di luar negeri, itu tidak memungkinkan kita menggunakan uang rupiah, makanya kita menggunakan, misalkan kita beli di Amerika menggunakan mata uang kuliah dolar, maka kurs dari rupiah kita tukarkan ke dolar dulu, kemudian dari dolar kita belikan sebuah pesawat, kemudian pesawat datang ke Indonesia. Itu bagian cakupan yang ketiga. Kemudian yang keempat yakni penjualan barang dengan mata uang. Ya, penjualan barang seperti jual beli pada umumnya, seperti penjualan barang dengan uang, seperti itu. Kemudian penjualan promis, yakni surat perjanjian untuk membayar sejumlah barang dengan mata uang tertentu, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, ini penjualan saham dalam perseorangan tertentu dengan mata uang tertentu yang itu sudah disepakati sebelumnya. Terus secara normatif hukum Islam tentang jual beli valuta asing yang dilakukan saat ini yakni itu diperbolehkan, yang penting kita tidak merubah daripada
fungsi israf itu sendiri. Karena al-israf yang dijadikan sebagai salah satu jasa perbankan tidaklah sama dengan perdagangan pada umumnya, perdagangan uang dengan barang atau jual beli yang kita temui di pasar-pasar. Perbedaan antara al-sharaf dengan perdagangan uang atau jual beli uang itu terletak pada hukum yang diterapkan pada al-sharaf itu sendiri. Walaupun al-sharaf itu merupakan salah satu variasi daripada bentuk jual beli, akan tetapi tidak dihukumi dengan konsep jual beli secara umum, itu al-israf. Karena dalam konsep jual beli itu boleh untuk ditangguhkan, sedangkan dalam variasi jual beli mata uang dengan mata uang lain memakai hukum khusus yang tidak terdapat dalam hukum jual beli barang dengan uang atau jual beli barang dengan barang, yaitu dalam time statement-nya. Artinya dalam akad al-israf itu harus dilakukan secara tunai atau tidak boleh ditangguhkan atau diwakilkan. Kemudian sebagaimana diketahui bahwa jual beli itu biasa berupa dengan barang atau dengan jasa atau jual beli pada umumnya. Kemudian aktivitas perdagangan valuta asing harus terbebas daripada unsur riba. Dalam pelaksanaannya harusnya itu memperhatikan beberapa batasan-batasan. Batasan ini mengacu pada hadis-hadis yang telah dijadikan dasar diperbolehkannya kegiatan jual beli. Maka batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan transaksi al-sharaf yaitu yang pertama, satu, pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai, atau artinya masing-masing pihak harus menerima dan menyerahkan masing-masing mata uang saat bersamaan. Jadi harus bersamaan, tidak boleh kita kirim sekarang terus keluarnya nanti, tidak boleh. Artinya kita sekarang ada uang sekian, kemudian ditukarkan dari rupiah ke ringgit sekian, terus itu harus sama-sama ada. Kemudian motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersil, yaitu transaksi perdagangan barang atau jasa, bukan dalam spekulasi. Kemudian yang ketiga, yakni harus dihindari jual beli bersyarat. Misalkan si A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal sekian di masa mendatang. Nah, hal ini tidak diperbolehkan karena selain untuk menghindari riba, juga karena jual beli bersyarat itu membuat hukum jual beli itu belum tuntas gitu, masih ada syaratnya. Kemudian yang keempat, transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan itu. Kemudian yang kelima, tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa kepemilikan.